Jadi marilah Bapak Ibu senantiasa kita memanjatkan ya doa sebelum kita mengakhiri kegiatan. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak. Bapak Ibu semuanya marilah kita berdoa menurut agama percayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya selesai. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mengawali seperti biasa, setiap permulaan kita akan memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Sepakat ya? Oke, silakan saya minta dari Bapak Ibu semua sekarang mohon untuk berdiri dulu karena ini masih pagi. Ya. Oke, kalau lebih cepat ya Pak ya. Oke, ulang sekali lagi. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, sekarang kita mulai yang beneran. Silakan, yang menang angkat tangan. Siap ya? Siap. Oke. Saya bawa dari sini. 1, 2, 3. Oke. Ini babak pertama sudah dimulai tadi ya. Silakan yang menang cari dengan yang menang, yang kalah cari dengan yang kalah. Tidak ganti pasangan. Yang menang dengan yang menang, yang kalah dengan yang kalah. Menang cari teman yang menang, kalah cari teman yang kalah. Kita akan berpindah aja, berpindah. Sudah belum? Yang punya pasangan bisa bilang ke PP, silakan yang belum punya pasangan. Yang punya pasangan jangan masuk ke sini. Sudah semua belum? Sudah, oke. Sekarang ronde kedua, yang menang dengan yang menang, sudah yang kalah dengan yang kalah. Hitungan dari saya, masih sama peraturannya. Oke, siap semua ya? Siap? Selamat pagi. Pagi lagi. 1, 2, 3. Hitung ya. 1, 2, 3. Sudah menemukan? Baru lagi. Kelas yang saya waktu itu menjadi wali kelas dan mereka membawa kado mengucapkan terima kasih atas yang telah diberikan oleh Bu Guru seperti itu, dan kemudian ya mereka memberikan hadiah ulang tahun tersebut pada saya dengan doa-doa yang baik untuk saya. Terima kasih. Kebetulan saya sudah bersama dengan kelompok ini dan juga pernah menjadi anggota kelompok sana. Yang kemudian kelompok sini alhamdulillah jadi sudah kenal semua mungkin ya, tapi diingatkan lagi nama saya. Jadi mungkin saya yang sudah ikut 3 kelompok ini. Nama saya Weni Dewi Sumirasih dari SMP Negeri 1 Maos. Terima kasih. Oke. Berikutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Rumina Diva Rahmawati. Hal terbaik selama saya menjadi guru yang saya alami antara lain pada akhir tahun pembelajaran, wali murid ada yang memberikan kado kepada saya juga muridnya. Mereka berterima kasih karena katanya senang diajar sama saya seperti itu. Ini demikian Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu siapa tadi? Dari saya selama menjadi guru itu adalah ketika akhir tahun pembelajaran. Di situ anak murid saya benar-benar tidak mau pindah ke SD, dan waktu awal pembelajaran di SD itu kalau tidak salah sekitar 1 minggu atau 2 minggu itu dia masih ikut pembelajaran di sekolah saya. Kemudian karena di sekolah saya itu kan dekat dengan SD, jadi anak itu benar 2 minggu itu awal pembelajaran di SD itu dia masih di TK. Oke, tepuk tangan semuanya. Yang berhasil mempernya dong, beriak lagi. Beriak lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Sugiono dari TK Negeri Nusa Wungu, Kecamatan Nusa Wungu. Hal terbaik yang saya hadapi saat ini ya, sebenarnya banyak sekali hal yang terbaik saya hadapi. Ya, untuk yang saat ini yaitu pada awal daring ini. Pada awal daring ini hal yang terbaik yaitu ketika saya mendengar anak didik saya itu mengeluh seperti ini. "Ma, Bu, kenapa sih kok Bapak dan Ibu nggak seperti Pak Guru ya dalam mengajar gitu di rumah?" Ya, itu adalah curahan isi hati anak didik saya. Iya, kenapa kok Bapak dan Ibu itu tidak seperti Pak Guru dalam mengajar kayak gitu di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setianto dari SMP Negeri 1A di Palem. Hal yang bukan yang terbaik, tapi hal yang terkesan dari saya selama saya ngajar itu pernah ketika ada orang tua dan anak yang saya sudah lulus SMP, dia sudah di SMA, tapi kemudian ke rumah minta untuk dilesi, minta les untuk padahal dia sudah SMA tapi masih minta saya untuk membimbing dia. Itu hal yang saya terkesan dari itu, padahal saya juga agak kesulitan juga untuk membimbing materi untuk yang di SMA karena IPA itu di fisika SMA masih minta kimia. Akhirnya memang saya akhirnya belajar lagi untuk memperdalam lagi fisika. Karena malah saya tanya ke teman saya yang ahli fisika karena saya basicnya biologi. Tapi aja waktu itu karena sudah SMA masih minta diajari fisikanya, terutama itu karena waktu di SMP katanya dengan saya sudah menerima gitu. Akhirnya motivasi saya untuk belajar lagi tentang fisika. Itu yang terkesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya yang meriah. Kristiana dari SD Negeri Mertasingan 07 Cilacap Utara. Orang saya alami sebagai hiburan. Saya selalu menjadi idola dan selalu dirindukan oleh anak didiknya. Terima kasih. Siap, tepuk tangan semuanya. Sekarang untuk Pak Menteri kita ya. Pengalaman yang bagi saya terbaik tadi menyambung betul seperti tadi Bu ini, cuma saya ditambahi setelah anak-anak saya ditutup matanya oleh anak didik saya, lalu mereka bernyanyi Pagi Pucelahku. Itu sangat berkesan untuk anak-anak karena dengan tarian dan juga dengan atribut seperti orang menari seperti itu. Jadi itu sangat berkesan, anak-anak mau menari dan juga bernyanyi untuk saya gitu Pak. Terima kasih. Nama Nur Alfi Fatmawati dari SD Negeri Bumilir 5 Cilacap Utara. Pengalaman yang pernah saya alami yang menurut saya berkesan, saya mempunyai anak didik yang sejak lahir dia tidak pernah bertemu dengan ibunya, sehingga dia itu sering curhat, sering menganggap saya itu sebagai ibunya. Suatu ketika dia sangat ingin ketemu ibunya, sampai dia itu, saya pernah dididik ya Pak, mohon maaf, dia itu pergi pagi-pagi karena dia dirawat oleh mbaknya, itu naik bis dengan tujuan dia pergi sendiri ke Jakarta. Karena ibunya itu tahunya di Jakarta. Waktu itu mbaknya itu pagi-pagi telepon, "Bu, si Angga itu pergi nggak tahu kemana." Sampai mbaknya mencari, sampai di terminal Sidarja, dia itu ditanya oleh kondekturnya, "Ini anak kecil mau kemana sendirian tidak bawa uang?" Akhirnya sampai terminal Sidarja, dia dibawa ke polisian, di pos polisi waktu itu. Dari pos polisi telepon ke sekolah pada waktu itu, karena dia paham nomor saya. Sejak itu pada waktu itu saya ngabari mbahnya, dan mbahnya itu sudah membujuk nggak mau kalau nggak saya yang menjemputnya waktu itu, karena dia menganggap saya itu bisa menggantikan sebagai ibunya. Pada waktu itu kita bersama-sama menjemput ke Sidarja, dan alhamdulillah anaknya mau pulang. Sampai sekarang dia belum tahu seperti apa sosok ibunya.
Mungkin itu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Saya selalu ingin menjadi ibu bagi anak-anak ibu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smadila Mekanik Tias, biasa dipanggil Bu Mega, tapi tanpa Wati. Saya berasal dari SD Negeri Sidanegara 04, Kecamatan Cilacap Tengah. Pengalaman yang sangat berkesan itu menurut saya yang pernah saya alami itu manakala saya selesai melakukan pembelajaran, ada celoteh dari anak, aku senang hari ini aku senang sekali melakukan kegiatan atau aktivitas pada pagi hari ini atau pada hari ini. Kemudian besok seperti ini lagi ya Bu, itu. Kemudian di titik puncaknya manakala saya mutasi, waktu itu saya ada mendapat tugas untuk berpindah tempat tugas. Itu tanpa disangka-sangka saya berpamitan kepada anak-anak, satu kelas menangis semua. Wah, ini malah membuat anak-anak sedih. Kemudian bukan hanya itu, respon dari orang tua juga sama seperti itu. Ada yang beberapa bahkan perwakilan separuhnya itu datang ke rumah menghubungi saya langsung dan mereka gersula lah istilahnya, gersula kepengen saya tetap di situ. Namun karena tugas yang diberikan apa boleh buat, saya tetap melaksanakan tugas. Namun silaturahmi sampai saat ini tetap terjalin. Itu saja pengalaman yang berkesan selama saya menjadi guru. Terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Amriah. Saya dari TKA Islam Bustan Fatwa. Pengalaman tentang murid terbaik saya yaitu ketika ada salah satu murid anak didik saya yang tantrum, benar-benar tantrum, marah-marah, dan ditenangkan sama guru-guru yang lain itu tetap kayak gitu. Alhamdulillah dibisikin. Maksudnya saya mencoba untuk menenangkan dia, yaitu mau manut, mau mengikuti. Begitu Pak, mungkin pengalaman terbaik yang saya pernah. Terima kasih. Sama tepuk tangan semuanya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, asal sekolah sama seperti Pak Setianto dari SMP Negeri 1 Tadikalas. Pengalaman saya yang paling berkesan adalah ketika murid saya sudah lulus, waktu itu sudah SMK, tahu-tahu ke rumah saya dengan ibunya membawa hasil panenan macam-macam dan itu basur. Saya sangat heran, loh kok Bu bawa macam-macam? Iya Bu guru sering sekali diceritakan sama anak saya, katanya Bu Siti baik dan lain-lain, sehingga saya ingin bersilaturahmi. Waktu itu namanya Nanang. Kemudian setelah selesai SMK, kemudian ke rumah saya lagi beserta orang tua dan kakaknya juga liliknya ngasih tahu mau ke Jepang, minta didoakan ya itu. Jadi saya kadang aduh jangan aku dongannya ya orang manjur kamu doakan, jadi rasanya gimana gitu lah, tersentuh. Jadi ternyata ketika kita berkesan di hati murid, ternyata tidak terbatas waktu, sampai mereka besar dewasa juga masih mengingat, sampai sekarang menikah juga ke rumah saya dan seterusnya. Jadi hubungannya berlanjut ke seperti hubungan persaudaraan dengan keluarganya, berawal dari saya sebagai gurunya, dan saya menikmati sekali di mana-mana banyak saudara. Terima kasih, itu pengalaman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Agustianingsih, biasa dipanggil Ika. Saya dari SD Al-Irsyad 02 Cilacap. Pengalaman selama saya mengajar
di SD 13 tahun ini saya selalu diberi kesempatan untuk mengajar siswa ABK, ya, anak berkebutuhan khusus dengan berbagai kekurangannya. Alhamdulillah sampai sekarang setiap ada anak, karena sekolah kami adalah sekolah inklusi, jadi setiap ada anak ABK diberikan di kelas saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Susanto. Saya dari SMK Migas Muhammadiyah Cilacap. Pengalaman yang berkesan untuk saya itu jadi ada dua kali saya menjadi wali kelas betul-betul itu semua anak tidak mau digantikan untuk wali kelasnya. Kemudian sampai lulus pun mereka menginginkan dan menghendaki untuk grup kelas itu tidak dibubarkan dan tidak ada yang keluar. Dan sampai sekarang masih ada yang sering mengirimkan momen-momen ketika ya kebersamaan seperti itu. Pengalaman-pengalaman ketika saya menjadi wali kelas ataupun hal-hal yang kebersamaan di sana. Yang itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Abidin dari SD Negeri Mukasinga 6 Cilacap Utara. Pengalaman yang berkesan ya sebenarnya banyak ya, dan salah satunya ya ketika saya mengalami mutasi di SD yang baru itu kan gurunya kelas 2 selalu berganti-ganti gitu. Nah, ketika guru kelas 2 itu sudah ditetapkan diganti orang lain gitu ya, terus kan kenaikan kelas 3 itu dengan saya lagi. Nah, alhamdulillah mereka sangat menyambut gembira, senang bertemu kembali dengan saya, dan alhamdulillah sampai sekarang mereka pun tetap bersemangat, dan sampai mau naik kelas 4 belum kenaikan kelas 4 sudah tanya besok bu gurunya Bu Susi lagi apa bukan Bu. Nah, itu mungkin salah satu di antara pengalaman yang berkesan saya di tempat yang baru, ya istilahnya orang baru sudah diterima dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Utami Ningsih dari SD Negeri Kesugihan Kidul 01 Kecamatan Kesugihan. Di sini saya ingin berbagi tentang pengalaman yang berkesan buat saya. Sebenarnya hampir mirip yang Ika alami, yaitu waktu itu 2 tahun yang lalu saya punya murid kelas 6. Kebetulan anak tersebut, mohon maaf, dia berkebutuhan khusus dan fisiknya ada kekurangan. Nah, saat saya mulai masuk ke kelas 6 tersebut, saya kaget, kok anak ini tidak bisa apa-apa ya. Untuk ngomong saja memang dia agak sulitan begitu. Untuk apalagi untuk pengetahuannya lain baca tulis benar-benar nol besar. Pertanyaan saya, loh, ini kok anak bisa naik terus ya? Ternyata setelah saya berkomunikasi dengan guru kelas sebelumnya, ya memang karena anak itu 2 tahun tidak pernah naik. Kalau memang anak itu akan terus di kelas itu, pasti itu tidak baik buat perkembangan jiwanya begitu. Nah, akhirnya saya, wah ini PR besar ya buat saya ya, melihat ada murid kelas 6 kok seperti itu. Ini tidak kenal lurus sama sekali, bagaimana nanti akan ujiannya gitu. Akhirnya saya waktu itu kebetulan ke Jogja. Di sana di Gramedia sedang lagi ada promo bestseller buku. Saya cari buku-buku buat si anak tersebut istirahat. Saya berikan buku itu, saya ajari dia perkenalkan huruf. Bahkan saya mengajarinya pakai, dulu waktu saya mengajari anak saya masih bayi menggunakan kartu huruf itu, akhirnya lama-kelamaan dia sudah mulai. Tidak sampai di situ, saya minta orang tua tersebut jika berkenan mengantarkan anak
tersebut. Kebetulan anaknya perempuan, namanya Lupita, agamanya Nasrani memang. Ya, saya minta ke rumah. Setiap habis maghrib diantar oleh ayahnya naik sepeda. Ayahnya sudah tua sekali. Naik sepeda ke rumah saya, hujan pun diantarkan ke rumah saya. Alhasil, ya mungkin peningkatannya belum begitu signifikan, tetapi sudah ada perubahan yang menurut saya itu luar biasa dari anak tersebut. Peran orang tuanya juga begitu luar biasa. Setiap masuk kelas, anak tersebut pasti memeluk saya. Memeluk saya, dia mengucapkan terima kasih. Bahkan sampai lulus pun sekarang, dia itu selalu menunggu saya pulang sekolah. Kebetulan saya pulang dan itu melewati rumahnya. Dia tidak pernah mau masuk ke dalam rumahnya jika belum melihat saya berangkat ataupun pulang sekolah. Sambil dia dada-dada, Bu Ratna, saya sayang, Lupita sayang sama Bu Ratna. Dia bilang seperti itu. Luar biasa menurut saya, cinta tulus dari anak tersebut kepada saya itu sudah bukan masalah materi atau apa, tetapi ketulusan anak tersebut mencintai saya sebagai gurunya, menganggap saya ibunya, itu luar biasa. Itu salah satu pengalaman yang menurut saya sangat berkesan. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eci Santi dari SD Kebon Manis 1 Cilacap Utara. Dulu di awal SMP Muhammadiyah 2 Cilacap karena lain banyak cerita. Sekarang di SD Kebon Manis 1 Cilacap Utara. Pengalaman terbaik saya itu saya dapat cerita dari salah satu teman saya. Dia punya ponakan yang memang dulunya itu anak bimbing saya di SMP Muhammadiyah 2. Bercerita kalau si anak tersebut mengambil jurusan kuliah itu sesuai dengan mampunya saya. Sempat ibaratnya itu tantenya protes, kok nggak kayak tante? Enggak, saya pengen seperti Bu Eri. Karena Bu Eri sangat menginspirasi buat saya. Itu pengalaman yang mungkin ibaratnya, ternyata nggak hanya saya ngajar di kelas cuma ngasih materi doang, tapi bisa jadi inspirasi buat anak didik saya. Dan ini salah satu, dan masih banyak yang lainnya, daripada nanti 1 jam bersama saya. Terima kasih ya Kak Imam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja perkenalkan, nama saya adalah Humaira SPD dari TK Islam Al-Mujahidin Cilacap. Pengalaman saya mengajar selama 15 tahun tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik dan tidak bisa saya lupakan begitu saja gitu. Apalagi momen-momen bersama anak-anak kecil itu sangat luar biasa sekali. Mereka unik-unik dan memang luar biasa sekali. Tapi mungkin saya akan berbagi saja ini pengalaman saya. Saya itu sebetulnya kalau dibilang mempunyai kemampuan lebih juga, kalau menurut saya tidak ya. Tapi saya punya pengalaman ketika lembaga saya misalnya mau mengikuti berbagai macam perlombaan, saya berusaha untuk mendidik mereka sendiri. Misalnya dari lomba takbir, kemudian pernah lomba menari, lomba bernyanyi, dan yang lomba drum band seperti itu. Saya didik sendiri, saya bekerja sama, saya berkolaborasi dengan teman-teman. Saya misalnya kayak drum band, saya terparasmen sendiri, saya ciptakan sendiri. Alhamdulillah, dan hasilnya sangat memuaskan. Semua ya entah kenapa semua yang saya didik, kebetulan saya didik, saya melakukan pembinaan. Alhamdulillah, setiap kali mengikuti lomba mereka mendapatkan kejuaraan. Gitu. Dari mulai juara 3, 2, 1 kemarin yang terakhir adalah ketika lomba drum band, alhamdulillah juara 1 tingkat kabupaten. Kemudian yang terbaru kemarin baru saja
lomba bernyanyi saya juga tidak sangat tidak menyangka karena mereka mereka itu latihan dengan guru-guru bernyanyi gitu, dan saya ini apalah gitu, tapi luar biasa sekali ternyata anak yang saya bimbing itu ternyata mampu meraih menjadi juara 1. Alhamdulillah, kemarin yang terbaru. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman saya. Terima kasih. Monggo Pak Saka ya, lupa. Ya, terima kasih Pak Setianto. Saya jadi sebelum doornya ini. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Bagus Wijarwo. Saya dari SD Negeri Gedang 1. Pengalaman saya selama menjadi guru ini bukan yang terbaik karena saya masih tahap belajar tentunya. Saya bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Apa yang menjadi saya merasa bangga ketika saya bisa mengantarkan peserta didik saya ke gerbang kesuksesan seperti itu. Dan terutama seperti Ibu Umu ya, lomba-lomba selalu saya telateni sampai tingkat kecamatan, kabupaten, dan alhamdulillah mereka selalu mendapatkan yang terbaik. Selain itu di dalam kelas juga kemarin pas perpindahan dari kelas 5 kelas 6 sama seperti kasus yang lain tadi, tidak mau wali kelasnya ganti gitu. Dan terakhir kemarin saya mendapatkan WA dari peserta didik saya waktu itu angkatan 2012. Itu yang saya didik dari kecil, ikut lomba, kita hampir 1 bulan bolak-balik kabupaten untuk bisa mengikuti perlombaan. Dan dia itu mengabarkan ke saya, Pak, alhamdulillah saya bisa keterima kuliah di IPB beasiswa seperti itu. Dan itu memberikan sebuah kebanggaan sendiri kepada saya bahwa apa yang saya ajarkan, apa yang nilai-nilai karakter, terutama hal kedisiplinan, semangat belajar, kamu harus punya cita-cita setinggi langit seperti itu, sehingga informasi ketika mereka sudah kuliah bahkan beasiswa ke IPB itu universitas yang menurut saya favorit, saya saja belum tentu bisa masuk sana karena seleksinya begitu luar biasa. Dan alhamdulillah dia dengan bangganya memberikan kabar itu, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, silakan. Terakhir ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muludin dari SMP Negeri 5 Kroya. Hal terbaik yang pernah saya alami menjadi guru adalah ketika ke sekolah saya di SMP Negeri 41 Atap Kedungreja, jadi sebelum di SMP 5, itu dapat tugas untuk mengirimkan pasukan pengibar bendera di tingkat desa. Itu desanya Kaliwungu. Ketika itu semua guru mengatakan mustahil karena namanya SMP Satap gitu ya, pasti murid-muridnya juga orang-orang minimalis. Semuanya mengatakan mustahil dan pesimis. Akhirnya oke, akan saya ambil. Kemudian kebetulan anak-anak kami itu baru saja mengikuti lomba TUB BB gitu, walaupun kalah di urutan keberapa gitu. Tapi paling tidak mereka sudah punya bekal PBB. Kumpulkan semua anggota lomba TUB BB. Di situ saya kumpulkan. Kemudian saya tanya, sekolah kita dapat kesempatan untuk menjadi pengibar bendera di Desa Kaliwungu. Katanya betul. Kata guru-guru, memang semuanya itu pasti nggak mau. Karena apa? Kebetulan waktu itu bulan puasa. Jadi pengibaran bendera 17 Agustus itu bulan puasa. Oh gitu, oh ya. Saya hanya memberi satu kalimat. Kamu ingat nggak 17 Agustus 45 itu bulan apa? Bulan puasa. Iya kan? Bagaimana kalau semua bangsa Indonesia saat itu mengundurkan, tidak jadi proklamasi karena bulan puasa. Oh iya ya Pak, berarti kita nggak jadi presiden. Iya. Jadi sekarang kalian mau nggak? Iya Pak, mau Pak. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang mereka semua sampai sekarang ya
Desa Kaliwungu itu pasukan pengibar benderanya masih dari SMP 4 Satu Atap Kedung Reja, dan itu adalah merupakan satu pengalaman saya terbaik. Setiap 17-an pasti saya membimbing mereka untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Bahkan semua anak itu berminat pengen jadi pasukan pengibar bendera, sampai akhirnya saya kalau bikin pasukan pengibar itu 25 orang, 25 anak. Sampai yang SD karena satu atap itu saya pengen jadi pasukan pengibar bendera, masih SD. Akhirnya saya bikin di upacara bendera itu pasukan, tidak cuma 3 orang, jadi hampir 12 orang gitu jadi pasukan. Alhamdulillah dari SD sudah didik jadi pasukan pengibar bendera, SMP mereka masuk lagi di Satap gitu, nggak mau keluar dari dari SMP itu gitu ya. Karena apa harapannya? Pengen jadi pasukan pengibar bendera di Desa Kaliwungu gitu. Itu ya. Terima kasih. Itu saja pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dari akhirnya dengan doa. Boleh minta tolong salah satu siapa yang menuliskan misalnya bagus? Saya jujur. Saya akan bacakan kesepakatan kelas. Yang pertama, mengikuti kegiatan dengan aktif dan semangat. Yang kedua, menghargai pendapat. Dan yang ketiga, meminta izin jika hendak keluar ruangan. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Yang keenam, disiplin dan tepat waktu. Dan yang ketujuh, HP diharapkan di silent selama kegiatan. Begitu. Ya, terima kasih. Saya terima masalah. Saya terima masalah saudara. Ini menjawabnya pakai kertas juga enggak? Pak Imam? Pakai. Ya Pak. Menjawabnya di kertas juga. Iya, di kertas juga. Di sini juga. Tempelin didekatkan dengan masalahnya. Satu ini. Apa ambil satu ya? Ini ada guru yang kurang sedisiplin, susah jujur. Udah dijapus. Berarti perlu apa? Kelompok A. Kelompok A. Kami akan bacakan masalah dan solusinya. Yang pertama, kurang adanya kerjasama yang baik pada komunitas sekolah. Ini solusinya adalah kerjasama bisa dimulai dari lingkup yang terkecil dan tunjukkan hasilnya, tunjukkan kualitasnya. Jadi jangan berharap dimulai dari lingkup yang besar dulu, mulai dari yang terkecil. Misal kalau komunitas MGMP di sekolah ada 5, ya mulai dari 1, nanti ngajak lagi 1, dan akhirnya sampai 5. Oke. Kemudian masih ada beberapa rekan sejawat yang masih belum bisa diajak berubah dalam sistem pembelajaran. Solusinya tidak usah terlalu dipikirkan. Iya, jadi itu akan mengganggu fokus Anda. Ya, jadi tetap berjalan. Jadi bukan masalah ya. Nanti dengan sendirinya dia akan ikut berubah kalau memang Bapak Ibu punya kualitas yang terbaik. Tuh, biasa. Yang berikutnya ada masalah zona nyaman. Jadi ada beberapa guru yang ini sebetulnya masih mungkin belum bisa diajak berubah karena dia berada pada zona nyaman. Ini ada solusinya, bisa membangun motivasi dalam diri, melakukan refleksi dalam diri, membangun semangat untuk lebih baik dan maju. Mungkin ini zona nyaman diri sendiri ya. Saya merasa masa zona nyaman terus tidak bisa berubah. Gitu ya. Bisa dibangun motivasi dalam diri. Masalah kadang ada guru yang kurang mempercayai potensi yang ada pada CGP. Diragukan ya. Jadi CGP belum bisa meyakinkan, diragukan. Ini solusinya menjalin komunikasi dengan menunjukkan aksi nyata.
Jadi memang kalau belum ada aksi nyatanya belum bisa terbukti. Rekan sejawat masih sulit diajak menerapkan budaya positif, contoh kehadiran. Ini solusinya awali dengan memberi contoh, datang lebih awal, memberikan teladan. Kemudian kepala sekolah terkadang tidak mau menerima masukan dan kritikan dari guru. Sulit ini ya. Kepala sekolah sebenarnya. Ya wis lah. Ini masalah dari mana sih? Dari sini ya? Ini ada yang kepala sekolah, nggak ada kan ya? Ya, silakan bisa dibangun komunikasi dan kepercayaan kepala sekolah. Jadi mungkin tidak mau menerima kritikan karena kita mengkritiknya di depan umum. Coba kita empat mata gitu ya. Kita bangun kedekatan emosional gitu. Kemudian pimpinan kurang mendukung. Ini sama kayak tadi ya. Jadi kita kritik, dia tidak mau menerima masukan, jadi kita anggap dia tidak mendukung. Bisa dibangun komunikasi kayak tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa tunjukkan aksi nyatanya biar kepala sekolah mau mendukung. Rekan sejawat sudah nyaman di zonanya, diajak pelatihan sulit. Tunjukkan solusinya adalah tunjukkan manfaat dari pelatihan. Jadi Bapak Ibu guru saat pelatihan harus serius. Iya. Supaya apa? Nanti saat pengimbasan itu benar-benar, oh iya ternyata hasil pelatihannya ada. Serius nih? Serius tuh. Ajar guyon baik. Kasih marahin guru TK. Kemudian ada masalah sarpras minimalis. Ya, ini kekurangan sarpras ya. Jadi salah satu pengalaman saya kemarin juga, sebetulnya nilai guru penggerak itu kan inovatif ya. Inovatif itu bukan tentang bagaimana canggihnya alat yang kita gunakan, tapi bagaimana kita memaksimalkan kekuatan sekolah yang ada. Gitu ya. Itu inovatif. Adanya batu di sekolah, maksimalkan batu untuk pembelajaran. Kan gitu ya. Gak harus pakai, harus ada sempoa, harus ada ini, adanya batu, maksimalkan itu. Itu namanya inovatif. Rekan sejawat yang datang belum tepat waktu, waktu sudah limit. Waktunya limit, pas-pasan. Itu masalahnya. Oh, berarti dia rekan sejawat yang dirindukan gitu ya. Karena datang waktunya limit terus ditunggu-tunggu. Ini bisa dibangun komunikasi seperti tadi, diajak komunikasi empat mata, pendekatan personal. Tidak semua murid memahami apa yang diinginkan guru. Tidak semua murid memahami apa yang diinginkan guru. Apa maksudnya ini? Tidak semua murid memahami apa yang diinginkan guru. Guru yang harus memahami. Daya tangkap. Daya tangkapnya kurang. Saya jangan-jangan berpikir malah gurunya yang tidak paham dengan muridnya. Iya. Refleksi diri ya. Jadi ini bukan murid yang suruh paham kita, tapi kita yang harus mengerti murid, gitu ya. Pahami kebutuhan dasarnya, pahami kebutuhan belajarnya, begitu ya. Berdiferensiasi. Menghadapi guru yang belum bisa IT. Menghadapi guru yang belum bisa IT. Ini yang belum bisa IT siapa itu? Umurnya berapa? Guru sepuh. Kalau guru sepuh ya kita hormati lah. Jadi nggak usah dipaksakan maksudnya. Karena mereka pengalaman lebih banyak dari kita. Ya, kisah hidup mereka, masalah mereka sudah lebih banyak dari kita. Bijak sekali.
Kalau yang muda tapi nggak bisa IT. Yang muda nggak bisa IT. Oke, yang muda nggak bisa IT. Kalau itu berarti kita masih punya sedikit kesempatan ya, maksudnya mau belajar. Silakan diberikan pelatihan, dibimbing dengan sabar. Iya, jadi jangan habis-habis sabar kita dan mengadakan pelatihan kepada rekan sejawat dan berbagi ilmu. Jadi untuk anak guru-guru muda yang belum bisa IT, mulailah dari IT yang paling sederhana, jangan dikasih yang berat-berat, nanti kasihan. Jadi kita kenalkan IT itu ternyata mudah. Sarana prasarana kurang memadai sama tadi ya. Jadi kalau kita inovatif itu tentang bagaimana kita memaksimalkan kekuatan sekolah. Bisa ajarkan proposal, susah ya ini ya kalau bikin proposal. Jadi maksimalkan yang ada dulu. Kalau kita sudah terbukti, oh dengan batu ternyata bisa, nanti dibelikan yang lebih dari batu. Ketika kita membutuhkan sarana yang lebih untuk kegiatan kita, nanti kita bisa mengajukan atau menggalang dana atau proposal untuk mengajukan sarana tersebut. Ya, terima kasih. Itu masalahnya sudah kami berikan solusi. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Kita akan membacakan masalah dan solusinya. Tadi sudah terima serah terima masalah dari kelompoknya Mas Yono. Yang pertama, lambat. Solusinya membuat jadwal kegiatan setiap hari dengan checklist sebagai rambu-rambu bahwa waktu itu terus berjalan. Yang kedua, sulit membangun motivasi dalam diri. Solusinya, tingkatkan niat demi kemajuan atau step by step. Kalau kita ingat, ada pepatah mengatakan ribuan mil jaraknya itu selalu diawali dari langkah kaki yang pertama. Kemudian perkembangan teknologi, menyikapi perkembangan teknologi kita bisa mengikuti BIMTEK baik mandiri maupun ada yang dari kelembagaan. Mandiri ya ikut-ikut Canva dan lain-lain yang ada di internet kan, ada PKB dan macam-macam. Kemudian percaya diri. Percaya diri itu solusinya ya dengan membangun rasa percaya diri dan kita yakin bahwa kita terlahir di dunia saja sudah menjadi juara dari sperma yang bagus. Kita sudah juara, itu sudah juara berarti yang tercepat larinya ketemu sel telur. Ya, siapa sih? Kemudian komunikasi. Kita kadang-kadang komunikasinya kurang percaya diri atau bagaimana. Solusinya kita mungkin bisa belajar ilmu berkomunikasi, harus humble, jangan selalu menggurui atau mendominasi. Kadang kita juga harus menjadi pendengar yang baik, itu komunikasi. Kemudian masalah berikutnya adalah finansial. Yang punya masalah finansial, tolong untuk rajin menabung. Kemudian membeli sesuatu itu adalah berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau mungkin ya, saya juga ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Jadi Doraemon kalau begitu. Kemudian lagi jauh. Nah, mungkin kalau teman kerjanya jauh, ya kangennya sih enggak sih. Udah jauh dan kabarnya siang ya. Ya harus bisa mengatur waktu dengan baik.
memberikan contoh dulu dari diri kita, ya. Kita mencoba menerapkan dengan baik, kemudian siapa tahu nanti tetap ada seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, pengalaman berkesan. Ketika anak yang sudah menyampaikan ke orang lain, itu kan sudah menunjukkan bukti. Oh, si A, guru A telah memberikan pembelajaran baik terhadap diri saya. Nah, ketika itu disampaikan ke guru yang lain, itu akan memotivasi. Lanjut. Anak kurang kreatif dan susah berpikir tingkat tinggi. Ya, anak kurang kreatif dan susah berpikir tingkat tinggi. Ya. Jangan-jangan gurunya yang kurang kreatif. Kembali lagi gitu. Jawabannya memberikan stimulus, ya, cara mengajar dengan berbagai macam metode, dicoba berbagai macam metode dan model pembelajaran, ya. Kan kita punya banyak tabungan, ya, tabungan metode dan model pembelajaran. Kita cobalah nanti yang sekiranya bisa merangsang anak untuk lebih kreatif dan berpikir tingkat tinggi. Waktu perhatian untuk anak didik berkurang karena tugas sekolah yang lain, sibuk, ya. Jawabannya membuat jadwal manage waktu dibuat skala prioritas. Simpel. Simpel itu ya. Ininya di manajemen waktunya. Kurang percaya diri ketika tampil di depan. Di depan mana gitu? Sebagai guru biasanya sudah tampil di depan murid. Ya, ini jawabannya mengikuti pelatihan public speaking. Ada dalam kurung saya baca ya. Boleh kontak saya. Bisa menghubungi Bu Eri kalau yang membutuhkan pelatihan public speaking, ya. Nomornya berapa Bu Eri? Kalau nanti belakang saja. Masalah selanjutnya, saat mau mengajak teman untuk melakukan suatu kegiatan, merasa ragu-ragu, jangan-jangan nanti ditolak, ya. Seperti akan menyampaikan perasaannya, jangan-jangan ditolak. Overthinking, ya. Jawabannya juga sederhana, dicoba dulu, ya. Siapa tahu ingin bergabung, melakukan pendekatan lebih dalam. Intinya mencoba, ya. Kalau belum dicoba kan belum tahu nanti hasilnya seperti apa, ya. Melakukan pendekatan. Kembali ke kolaborasi tadi, ya, berdiskusi. Ini. Oh, ini belum. Ada guru yang kurang disiplin, jutek, judes. Oh, jadi nanti biarin aja, udah dipikirin ya. Nanti juga berjalan sendiri seperti itu, ya. Kalau di sini solusi dari kami yaitu memberikan contoh secara langsung tentang kedisiplinan dan pembiasaan karakter baik, ya, sifat-sifat yang positif dicontohkan seperti itu. Ya, berawal dari diri sendiri. Karena kalau kita mencoba merubah karakter orang lain kan agak sulit juga. Ya, diawali dari diri sendiri. Bawahnya kok Bu, bawahnya. Selanjutnya, banyaknya tugas lain dari sekolah selain sebagai pengajar atau guru, hampir sama dengan yang tadi, ya. Ya, kalau tadi memanajemen waktu, tapi ini ada tambahan solusi, yaitu mengajak guru lain atau teman sejawat untuk berkolaborasi, berbagi tugas. Ya, sekiranya kita membutuhkan bantuan dari rekan guru lain, ya dikomunikasikan. Terakhir, tulisannya mirip dengan saya. Kurangnya minat dan dukungan teman sejawat untuk bergerak, ya. Kurangnya. Iya, tulisannya hampir mirip dengan saya, makanya minat dan dukungan teman sejawat. Jangan. Solusinya dengan mengadakan pendekatan dengan berkolaborasi dan saling berdiskusi, ya, dan memberikan tauladan atau contoh yang baik. Itu beberapa solusi dari kelompok kami, ya. Mohon maaf bila solusinya kurang memuaskan, karena kami juga bukan kelompok pemuas. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita
tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Bertemu waktu begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Siap ya? Mana dari sabang